Assalamualaikum anime lovers. Genki desu ka? Gimana? Kalian lagi asyik nonton anime apa? Nonton anime lama apa anime baru? Apalagi sibuk belajar? Apa bikin skripsi tentang korelasi antara jumlah jam dalam mabar anime dengan kecepatan refleks menghindari mama yang sen kiri belok kanan? Waduh, masalah serius itu. Ya udah deh, kalau lagi bikin skripsi, Neko temenin ya, sambil dongeng ngalor ngidul seputar masalah anime dan manga. Kali ini Neko mau nyambungin ceritanya Mob di part 2 biar makin asyik bikin skripsi tadi. Kalau kalian belum nonton video part 1, klik aja link di bawah ya guys. Dan biar Neko makin semangat juga, dukung channel ini dengan subscribe, like, and share ya. Bisa yuk, bisa. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. Kemarin si Mob udah ngalahin Esper Ikemen dengan cara yang main sadis menurut Neko ya. Dan efek dari perkelahian mereka berakhir diliput di TV, di mana Ritsu menonton semua fenomena yang aneh dan langsung tahu kalau itu disebabkan oleh kekuatan goib dan bukannya fenomena alam biasa. Nah udah nih, kembali ke kehidupan yang tentram dan damai sekarang. Si Mob masih kerja sampingan di tempat Regen sambil memperhatikan ulah antik Regen yang udah mirip aktor dorama. Soalnya ngapain lagi kan sambil ngibulin kliennya. Mau bertanya-tanya apakah dia dapat menggunakan kekuatannya untuk bela diri, kayak mencukur kepala seseorang, menelanjanginya, membuatnya kehilangan teman-temannya, menghancurkan sekolahnya, merebut harta warisannya, dan mengambil istrinya. Enggak lah ya, dua yang terakhir Neko ambil dari adegan sinetron. Regan komen kalau wah itu terlalu berlebihan untuk membela diri, tapi di satu sisi dia bilang kalau kekuatan Mob udah bantu banyak orang. Abis galau-galauan gitu ketika di sekolah, Ichimezato menginterogasi Mob. Soalnya dia ternyata tahu kalau Teruki juga seorang expert dan mereka ngadu ilmu di SMP juga hitam. Tapi Mob nolak buat bilang apa-apa. Tommy Kurata yang nguping nih langsung kepo dan tanya ke Mob apakah ada expert lain kayak dia. Dan Mob membenarkannya. Tommy akhirnya ngajak Mob jalan-jalan dan cari expert lain. Nah, keluarlah mereka dari sekolah menuju sebuah taman. Di taman, observasi Mob berjalan lancar tapi gak ada hasil. Ya, hasilnya lumayan mengecewakan karena mereka tidak menemukan apapun kecuali satu orang dewasa misterius yang menurut Mob hawanya gak ngenakin. Kagak mandi apa gimana nih? Sementara itu, Tenga Onigawara lagi nyari orang yang berhasil ngalahin Teruki dan ingin menjadikannya pemimpin bayangan mereka. Datanglah dia ke Musashi Goda, si ketua klub badan gede itu. Tapi Goda nolak memberitahu siapa identitasnya. Pokoknya Bang Goda tuh topar kutub dah, badannya bohai, otaknya lurus, dia kawan pula. Dah kan, nih hasil yang didapat si Tenga. Pergilah dia. Nah, di tengah jalan dia ketemu sama Mob, terus minta maaf atas masalah yang dia alami sama SMP Cuka Hitam. Tapi kayak adegan sinetron, pas lagi ngobrol santuy itu, si Ritsu, si adiknya Mob, salah paham waktu mereka ngobrol. Dia pikir si Tenga lagi ngebully Mob. Pas pertemuan OSIS, Ritsu yang merupakan salah satu pengurus usul agar mereka mendisiplinkan atau membina lah istilahnya para berandalan dan membuat sekolah damai sentosa, makmur sejahtera. Nah, kayak kampanye partai ya. Dan idenya diterima. Ritsu ini tipe-tipe murid teladan lah ya. Pengurus OSIS, tertib, pinter, rajin, nilainya bagus, ganteng, nurut lagi. Gak heran lah kalau disayang orang tua. Pokoknya kalau orang lihat Ritsu tuh bawaannya nih anak perfect cenah. Tapi di dalam, Ritsu ini memendam rahasia kelam dan ketakutan yang amat sangat dalam terhadap kakaknya Mob. Padahal kalau Neko punya kakak kayak Mob, mau deh Neko disuplai whisky setiap hari. Dan nih, usul Ritsu disetujui nih. Pas perjalanan pulang, Ritsu yang galau didekati sama Kenji Mitsura yang mengira dia sebagai Mob dan mengundangnya ke lab pembangkit kekuatan psikik buat membangkitkan kekuatan psikiknya. Nah, esok harinya datanglah Ritsu ke sana. Tapi dia harus kecewa, gengs. Soalnya esper yang dia temui itu lemah dan gak guna. Misalnya nih, ada esper yang bisa bikin api, tapi cuma sebesar biji apa ya? Pokoknya antara biji yang dia buat sama biji salak, gedean biji salak. Itu api bukannya bikin takut, malah unyu-unyu dan palingan cuma buat undang abang-abang buat nyebat. Elah. Balik ke sekolah, kehidupan Ritsu yang sempurna ternyata akhirnya menemui ganjalan juga. Soalnya di sekolah, Ritsu ternyata direkrut sama Shinji Kamuro, yaitu ketos ya, untuk menjalankan usulan si Ritsu demi menciptakan sekolah yang tertib, aman, sentosa tanpa bully. Tapi beda persepsi nih, kalau Ritsu mau membina, si Shinji ini mau membinasakan para pembuli. Beda tipis tuh kata-katanya, tapi artinya kayak langit dan rengginang, jauh. Keesokan harinya, si Shinji manggil Ritsu dan naruh recorder. Itu tuh alat musik di opening songnya SpongeBob. Recordernya itu punya anak-anak cewek di mejanya Tenga. Rencananya tuh mereka akan bilang kalau Tenga yang nyuri recorder anak-anak cewek. Atau bahasa kejinya, mereka menyingkirkan para berandal dengan cara fitnah dan kotor.
Abis itu para siswa di kelas tadi jadi kesel kan karena ada yang ngerusak recorder mereka. Di situ Shinji berlagak jadi petugas yang menampung aspirasi rakyat. Oke, kita akan periksa satu-satu, gitu gayanya. Lah si Tenga kemudian masuk ke kelas pas banget waktu inspeksi. Pas inspeksi itulah Ritsu menemukan potongan dari recorder di meja tengah, yaitu ya mejanya punya si Tenga. Langsung lah Tenga dituduh nyolong, gak bisa dipercaya, jahat, cabul lah. Dan Ritsu menemukan lebih banyak recorder di tasnya. Tenga mencoba menyangkal, tetapi semua orang mulai manggil dia hentai. Sampai kena mental itu si Tenga, berasa kotor banget itu hidup. Abis kejadian itu, Ritsu pergi ke lab pembangkit kekuatan psikik. Ritsu jadi frustasi terhadap dirinya sendiri, gengs. Soalnya kayak rendah banget kan, fitnah-fitnah gitu. Gak kayak kebiasaan si Ritsu, pokoknya bukan dia banget lah. Ritsu juga tertekan karena dia aslinya gak punya kekuatan psikik kayak sang kakak. Padahal dia ngebet banget. Lah kebalikannya si Mop ini, padahal Mop gak mau punya kekuatan psikik ya, gengs. Nah, stres lah si Ritsu dan akhirnya gak tahan lagi dan dibanting tuh sendok yang dia pegang. Langsung minggat dia dari lab. Kenji yang melihat sendok yang ada di hadapan Ritsu, ternyata semuanya udah terpelintir kayak Remu pas tahu kalau Subaru milih Emilia. Aduh, jangan bahas itu ya, pamali, pahit. Dah lah ya, dari situ Kenji sadar bahwa Ritsu memiliki kekuatan psikik. Sampai di rumah, Ritsu melihat ada penampakan lagi melayang di atas pagar. Ternyata itu si Ekubo yang sempat ngilang kemarin, guys. Ritsu pun jadi bertanya-tanya, makhluk apaan itu? Keesokan harinya, di seluruh sekolah kota Empon-Empon, reputasi Mop mendadak famous dan dikenal sebagai singlet putih. Ada nggak enak ngomong singlet? Kaos aja deh, kaos. Kaos putih racun. Lah apa kaos putih racun ya namanya? Keteknya ngeluarin karbon monoksida apa gimana? Anyway, pokoknya Mop terkenal lah di kalangan para berandal tanpa mereka tahu identitas asli kalau si kaos putih beracun itu ya si Mop. Soalnya gosip kaos putih racun mengalahkan Teruki Hanazawa menyebar tuh, menyebabkan para pemimpin geng dari berbagai sekolah memutuskan untuk gelut buat membuktikan siapa yang terkuat. Nah, balik lagi tuh di rumah Kageyama, Ekubo yang udah di kamar Ritsu menjelaskan siapa dia dan historinya lah. Tapi dia jauh lebih lemah sekarang dan bahkan tidak bisa masuk ke rumah. Ekubo menjelaskan kalau Ritsu bisa lihat wujudnya berarti dia punya kekuatan psikis dan ingin bekerja sama dengannya untuk membuatnya lebih kuat dari Mop. Tetap aja nih main kompor ya Ekubo. Ekubo mulai lobby-lobby nih ke Ritsu buat mewujudkan impiannya jadi dewa dan berhasil. Bahkan Ritsu membiarkan Ekubo merasuki Ritsu. Tetapi dalam keadaan lemah seperti itu, dia nggak bisa ngendaliin Ritsu. Yang ada, dengan bantuan Ekubo, Ritsu bisa mengendalikan kekuatan psikisnya dan kekuatannya jadi tumbuh dan berkembang. Sampai suatu ketika di sekolah, Shinji Kamuro sama Ritsu terus menjebak para berandalan dengan tuduhan mencuri dan mesum. Bahkan ngedesak anak buah Tenga buat bersaksi ngelawan bosnya itu. Tapi namanya pakai cara busuk ya, ketahuan lah itu triknya Shinji Ritsu sama geng berandalan. Dikonfrontasilah itu Ritsu, tapi sama Ritsu mereka malah jadi kayak semacam eksperimen kekuatan psikisnya yang baru. Dan ngerasa hebat itu punya kekuatan baru. Kalau kata pepatah, serasa mendapat Death Note runtuh cenah. Waktu Ritsu mau pergi, Teruki muncul dengan tampilan barunya yang bikin Neko ucek-ucek mata nih. Gara-garanya si Teruki ini pakai wig ditumpuk-tumpuk sampai kayak cita-cita Neko pas SMP. Tinggi menjulang, sky is the limit lah. Ngeliat Ritsu semena-mena kayak gitu, Teruki kasih nasihat nih. Jangan itulah, kurang-kurangin lah Dre. Kita nih jangan sombong-sombong, kita nih cuma manusia biasa. Si Teruki ini abis dihajar sama Mop, benar-benar menjadi contoh orang yang tobatan nasuha, gengs. Jadi alim banget dan ngomongnya sopan. Tapi si Ritsu bukannya nurut dan "Nggih mas, makasih nasihatnya." Enggak, dia malah mau ngadu ilmu nih. Ya udahlah, ngadepin cerminan masa lalunya itu Teruki malah ngeladenin. Dan dalam sekejap Ritsu baru tahu kalau yang dia hadepin tuh macan. Sedangkan dia ya ubur-ubur, soalnya lemes itu dengkul takluk. Padahal cuma diajak saleman. Ekubo yang sadar Teruki siapa, akhirnya ngajak Ritsu kabur. Udahlah, kabur aja lah. Nah, di sekolah bukannya kapok, Shinji dan Ritsu terus mengincar Tenga dan para berandal. Tapi suatu hari, sekolah mereka didatangi sama seorang pemimpin geng dari sekolah lain. Ya tentu bukan buat kerja kelompok atau studi banding ya, tapi buat nantangin si kaos putih racun. Sayangnya mereka harus dihajar sama Ritsu. Akibatnya, waktu pulang, Shinji kena pukul sama anggota geng yang berbeda. Mereka masih penasaran akan identitas si kaos putih racun. Akhirnya, karena trauma, kapok tuh Shinji, mogok sekolah dia. Puncaknya, suatu hari, Ritsu dikelilingi oleh banyak geng yang masih penasaran apakah dia adalah si kaos putih racun.
Bukannya penasaran sama fenomena alam gitu kayak Senku biar makin pinter. Ini para berandal malah penasaran biar bisa berada di puncak rantai makanan alias jadi manusia terkuat tingkat sekolah. Udah mirip olimpiade sains gini ya, ada tingkat-tingkatannya segala. Nah, kebetulan Teruki melihat mereka pas lagi mau ribut-ribut. Ngintil tuh si Teruki. Dan baru dia sadar kalau Ritsu ternyata pura-pura jadi mob. Wah, nggak beres nih. Jadinya Teruki pergi untuk manggil mob. Sementara itu, ada sesosok pria berjaket ungu juga lagi ngawasi pertarungan Ritsu dan para berandalan. Itu tuh yang awal-awal mob lihat terus perasaannya nggak enak itu. Singkat cerita, semuanya kalah lah pastinya sama Ritsu. Pas semuanya udah babak belur, datang mob. Terkaget-kagetlah dia. Adiknya yang manis, Nurul dan kebanggaan ortu, kok kayak gini kelakuannya. Ternyata tadi Teruki berhasil menemukan mob dan membawanya ke lorong tempat Ritsu Tower tadi. Tapi waktu tahu Ritsu adalah adiknya mob, Teruki memutuskan pergi dari situ. Soalnya nggak pantas lah dan nggak sopan gitu nonton saudara laki-laki lagi ribut. Nah, udah tuh, dia ninggalin mereka berdua. Sementara itu, mob tidak percaya bahwa Ritsu berhasil menghajar semua berandalan yang ada di situ. Ritsu pun menjelaskan bahwa dia udah kuat sekarang, udah gak perlu sembunyi lagi dan gak perlu takut lagi sama si abangnya. Dan akhirnya ketahuan semua isi hati Ritsu. Gimana dia dulu takut dan trauma gitu sama mob. Makanya dia baik-baikin abangnya. Dia gak mau buat mob stres dan ujung-ujungnya meleduk. Ya habis soalnya kalau mob ngamuk kan gak sadar tuh kayak orang ngigau. Bisa mati Ritsu karena gak punya perlindungan. Tapi sekarang Ritsu mengaku kalau dia tidak takut lagi sama mob dan bahkan memutuskan tali persaudaraan mereka. Tapi meski diomongin gitu sama Ritsu ya, mob tetap sayang geng sama Ritsu dan malah ngebayain si Ritsu yang bikin Neko terharu. Mob ngadepin orang-orang yang dipukuli bahkan sujud dan mohon maaf karena adiknya udah menganiaya mereka. Maaf ya, adik gue agak kampret. Ya gak gitu juga sih ngomongnya. Intinya mob minta maaf lah. Sementara itu, Megumu dari tadi nontonin drama Ritsu dan mob dari atas atap tetangga. Kurang greget apa coba? Dari atap. Akhirnya dia yakin kalau yang namanya si Geo itu Ritsu. Sebelum pergi, Megumu nyari hiburan dulu dong dengan nyari perkembangan gosip Historia Hamidun sama siapa. Bukan weh, itu Baneko. Lah, Megumu ini cari hiburannya dengan menghajar kroco-kroco berandalan itu geng. Sampai sujud-sujud mereka semua. Kalau enggak bakal dibunuh katanya. Setelah puas, Megumu memutuskan lah minggat baik sambil bawa si Ritsu. Tapi tentu aja nggak dibiarin sama mob. Dibawa kemana nih gue? Lu tenteng kayak anak kucing gitu. Mungkin batin mob kayak gitu kali ya. Mob pun mulai melawan Megumu, tapi mob malah kalah karena Megumu tuh kayaknya udah expert dalam menggunakan teknik-teknik psikik dan dia dengan gampangnya menerobos penghalang mob dan malah balik meng-KDRT si mob. Melihat adegan berdarah itu, Ritsu mencoba menghentikan Megumu. Udah bawa aku aja om gitu katanya. Kali-kali aja ya sayangnya Ritsu kamu gitu ngeliat kakaknya dihajar. Tapi sayangnya Megumu gak peduli dengan tindakan Ritsu dan malah nafsu buat menghajar si Ritsu. Wah gak dikasih bocoran sama animator nih si Megumu kalau mob paling gak bisa ngeliat adek atau orang deketnya disakiti. Tingkat emosi mob ya naik ke menaranya si Bam. Ayo fokus anak-anak. Tingkat emosi mob pun mencapai 100% dan dia mulai balik menghajar si Megumu. Beda dengan tadi, Megumu gak bisa lagi menghancurkan penghalang si mob dan dia tetap penasaran mau ngalahin si mob kayak mau ngambil jerawat di punggung. Penasaran gak sih? Ya penasaran lah. Megumu pun menggunakan tekniknya yang paling hebat yaitu bom energi, tapi gak ngaruh sama sekali sama si mob. Malah si Megumu megap-megap ngelawan dia. Hingga akhirnya Megumu mengeluarkan sesuatu dari sakunya yang ternyata adalah semprotan khusus pembuat pingsan. Dan semprotan itu pun bikin mob tak sadarkan diri guys. Tapi mob bangun lagi dong. Berasa jadi bintang film horor ini si Megumu ngelihat penampakan si mob yang bangkit lagi. Dengan ketakutan, Megumu pun kabur sambil membawa Ritsu. Ternyata bangunnya mob cuma bentar. Dia pun pingsan lagi. Bangun-bangun mob udah dirawat di apartemen Teruki. Di situ Teruki masih dengan wignya yang gagah menjulang ngejelasin kalau om-om yang nyulik Ritsu itu asalnya dari organisasi Claw. Yaitu sebuah organisasi yang merupakan kumpulan esper atau psikik. Ngapain kumpul-kumpul tuh? Mabar FF.
Yeay, bukan tuh, mereka ini bahaya banget. Soalnya kerjaan mereka itu kerjanya nyulik esper muda dan mencuci otak mereka. Lalu yang dicuci otak itu akan dijadikan tentara mereka sendiri. Anggotanya udah lebih dari 100 esper, udah dapet diamond itu kali kalau MLM. Dan rencana mereka adalah menguasai dunia. Nah, untuk mengetahui kenapa mereka nyulik Ritsu sekaligus nemuin adiknya, Mob, Teruki, dan Ekubo pergi ke lab pembangkit kekuatan Psychic buat nyari info. Ternyata guys, tempat itu udah diserang. Berantakan itu kayak kapal pecah, rusak semua di mana-mana. Di situ mereka menemukan Kenji Mitsura. Itu tuh si pemilik lab pembangkit. Pas Mob ngobrol sama dia, baru si Kenji ngeh kalau selama ini Ritsu udah nyamar jadi si Mob. Mohon maaf nih, Bang Kenji sama organisasi Claw-Clawan ini konfirmasi ke kelurahan dulu gitu. Kan kasihan main culik anak orang. Ya tuh, ngobrol-ngobrol-ngobrol, Kenji juga bilang kalau esper lain di lab itu juga diculik. Sementara itu, si Megumu dan Yusuke Sakurai membawa Ritsu dan esper lainnya pergi ke hutan yang ternyata ada markas rahasia di dalamnya. Ya, itulah markas organisasi Claw, lebih tepatnya markas Claw Divisi 7. Pas di markas divisi 7, Yusuke Sakurai itu tuh yang kayak sugar daddy, kacamataan, pakai jas rapi, rambut licin kayak ikan kesukaan Neko. Nah, Mas Sakurai ini kaget dong melihat Megumu bonyok-bonyok. Dia kira kalau Ritsu yang membuat Megumu luka-luka, tapi Megumu menjelaskan kalau pelakunya orang lain, yaitu esper yang jauh lebih kuat. Dan dia harus menggunakan semprotan punya Sakurai buat kabur karena Megumu bukan tandingannya. Wah, kok gitu? Kata Yusuke, kesel ya. Kan tugas mereka menangkap esper terkuat lah. Megumu malah melepaskannya gitu aja. Kalau ketahuan bos kan gawat. Obrolan mereka didengar sama Terada. Terada ini esper yang bentukannya dah bapak-bapak ya. Nggak tahu deh jokesnya kayak bapak-bapak juga apa enggak. Si Terada ini pengen nimbrung obrolan mereka. Ya elah babe, gak mau kalah banget sama yang muda-muda. Nah, si Terada ini maunya dia aja yang ngadepin si Mob. Udah nih, kita tinggalin dulu markas Claw. Kita balik dulu ke apartemen Teruki. Teruki menawarkan bantuannya kepada Mob. Dia bilang ya udahlah, daripada gua dikejar-kejar mulu, mendingan gua sikat aja lah. Soalnya capek kucing-kucingan. Tapi mau mulai dari mana? Orang mereka juga nggak ada petunjuk. Di saat itulah si Terada ujuk-ujuk dateng, gengs. Neko nyangkanya bakal seru nih pertarungan para psychic. Gak taunya si Terada malah jadi bahan bulian si Teruki sama Mob. Nyerocos akhirnya si Terada tentang anggota-anggota Claws Divisi 7. Sementara itu anggota eselon atas Divisi 7 lagi gelap-gelapan nih gengs. Ngapain? Pesta bantal sambil curhat-curhatan, mabar, nobar apa gimana? Rapat kakak. Kata mereka si bos akan balik ke Jepang dalam sebulan. Abis itu dibanding kali ya di luar negeri. Terus yang performanya bagus bakal naik pangkat dan pindah ke markas pusat. Karena esper-esper itu pada ambis, ribut sendirilah mereka. Di lain pihak, Ritsu dan esper lainnya lagi di penjara, gengs. Nah, datang tuh Muto, anak Claw. Jailah kayak anak pengkolan mana aja ya sebutannya. Si Muto itu mempengaruhi mereka buat gabung sama Claw. Ya, Ritsu gak mau lah, teman-temannya juga sepakat, gengs. Akhirnya, si Muto ngambil salah satu dari kembar, yaitu Kaito, dan nusuk si Kaito sampai mati, gengs. Neko kira ini anime aman dari darah ya, ternyata enggak. Dah lah ya, kena mental itu bocil-bocil dan pada pundung. Ritsu rencananya ingin kabur, tapi dia masih ragu-ragu nih. Soalnya dia pikir si Daichi, kembaran si Kaito yang dibunuh tadi, masih berkabung. Peka gitu loh si Ritsu ini. Tapi si Daichi malah kulah nyingkat dia, gaspol bosku. Ternyata si Kaito masih hidup. Tadi itu cuma ilusi gitu, biar mereka takut dan masuk organisasi Claw. Si Daichi tahu kalau Kaito masih hidup karena dia bisa ngirim telepati ke dia. Singkat cerita, Ritsu DKK nyusun siasat tuh sampai akhirnya berhasil keluar dari sel dan mengalahkan para penjaga. Mereka lanjut nyari Kaito dengan bantuan Rei Kurosaki yang bisa lebih diandelin daripada GPS. Kita pindah ke Mob dulu. Terada membawa Mob dan Teruki ke markas mereka, tapi tentu aja dia nggak bisa diandelin kesetiaannya ya, kan musuh. Pas di dekat markas, dia menyerang mereka dengan cambuk telekinetiknya. Gantian kali ini Teruki yang jadi bulan-bulanan satu sama cenah. Tapi Mob malah menjepit Terada sama 2 pohon dan akhirnya Terada kalah. Abis itu dengan lancar sentosa Mob dan Teruki melumpuhkan 2 penjaga hingga salah satu dari mereka jadi inangnya si Ekubo, dirasukin gitu ya. Tapi tentu aja pentolan-pentolan divisi 7 sadar kalau ada penyusup. Megumu yang penasaran
penasaran nih sama mob, pengen jajal kekuatan lagi sama mob. Dah lah, oke lah, si Megumu aja lah yang ngadepin. Tapi kalau kalah, kamu tamat, gitu kata si pemimpin divisi 7. Ya udah, tamat itu karirnya si Megumu beneran. Jadi bola tenis dia dioper-oper sama mob ke dinding. Sakit, itu pasti harga diri. Di lain pihak, Ritsu Kakak berhasil menemukan Kaito dan membebaskannya. Sempat ketangkap lagi sih, tapi malah dibebasin gitu aja sama bapak-bapak. Rezeki anak soleh kali ya. Udah nih, Ritsu Kakak, Mob Kakak, sama divisi 7 kucing-kucingan di dalam markas mereka yang kayak labirin. Teruki, Ekubo, dan Mob memutuskan untuk berpencar aja deh biar cepet. Terus Ekubo pas jalan ketemu pintu yang kelihatan aneh dan beberapa pria keluar dari sana. Dah bentrok kan mereka, tapi si Ekubo dengan gampang mengalahkan mereka. Akhirnya dia masuk tuh ke ruangan aneh itu, yang kata penjaga situ, ruangan itu adalah ruang kebangkitan. Di situ calon esper disiksa, gengs, biar pas mengalami penyiksaan itu kekuatannya muncul. Ya gak perlu disiksa fisik aja sih bos, cukup tunjukin waifu mereka kawin atau kasih tahu kalau anime favorit dipending dan nangis tuh esper. Kan gak perlu main fisik bos babe. Asalnya ternyata dari Miyagawa, anggota Claw divisi 7. Ternyata Bang Miyagawa ini seorang pyrokinesis alias bisa ngendaliin api, gengs. Enak nih emaknya, gak usah langganan LPG, tinggal nyuruh anaknya kalau mau goreng odading. Teruki dengan kekuatan psikiknya membuat penghalang. Nah, si Miyagawa udah besar kepala tuh, dia ngiranya kalau Teruki udah kejebak. Mau ngapain kan di dalam pelindung, tapi dibakar dari luar. Pas lagi enak-enak observasi, geng Claw yang namanya Matsuo muncul dan langsung tahu kalau Ekubo tuh roh yang lagi merasuki badan seseorang dan jadi nafsu buat nambah koleksinya. Udah deh, gelut mereka di situ. Di partai lain, Teruki mengalahkan anggota Claw yang cere-cere. Teruki jadi tahu kalau Ritsu Kakak berhasil kabur ternyata. Sempet marah ala-ala gitu Teruki, mau casting di Tokyo Manji apa gimana nih? Pokoknya Teruki terlalu OP lah buat cere-cere itu. Sampai tiba-tiba ada kobaran api yang besar banget muncul dan mengancam Teruki. Asalnya ternyata adalah dari orang yang bernama Miyagawa. Ya macam masuk panci presto ini si Teruki. Tapi si Teruki malah membalik keadaan dan menjebak Miyagawa ke dalam penghalang. Dan Miyagawa pun jadi renyah dan crispy, gengs. Belum sempat napas, si Yusuke Sakurai muncul. Pas Teruki konsen ke Sakurai, anggota divisi 7 lain yang namanya Muraki melumpuhkan Teruki dari belakang. Sementara itu, Mob menemukan segerombolan boneka. Ternyata boneka ini punya muka, yaitu anggota divisi 7 yang lain. Awalnya dia pede bisa bikin Mob babak belur, tapi Mob malah, ya gitulah, bonekanya hancur. Pas tahu gitu, si Mukai balik sambil ngadu dan nangis-nangis ke Mbak Suchiya. Suchiya mulai panas nih dan langsung semangat mukuli si Mob. Tapi Mob malah mewek karena dia tidak ingin melawan seorang wanita. Soalnya Kanjeng Reigen pernah bilang, pamali mukul wanita. Suchiya walaupun menghargai pendapat si Mob tetap aja bilang ngajak gelut. Udah gak usah ragu-ragu, kita keveran aja lah. Kan sekarang emansipasi, girl power cenah. Dan hasilnya udah bisa ditebak, Suchiya bobok ciang. Terkapar maksudnya. Balik lagi kita ke Ekubo. Ekubo masih berusaha lolos biar gak jadi piaraan mas-mas alias si Matsuo. Biar rencananya manjur, dia pura-pura roboh dan keluar dari badan orang yang dirasukinya lalu kabur. Sementara itu, Mob ketemu sama Ritsu. Lebih tepatnya Mob menemukan Ritsu yang tergeletak gak sadar, gengs. Otak Mob langsung no respon. Shock lah ngeliat adiknya gak baik. Pas lagi kayak gitu, Muto muncul dan memunculkan ilusi bahwa Ritsu mati. Waduh, blunder ini jadinya. Si Mob malah ngebalik ilusi dan jadinya malah kemana-mana, termasuk si Muto. Jadinya konslet bareng itu Muto sawan, Mob pingsan, kompak, gengs. Kejadian itu mengakibatkan Mob dibawa oleh seseorang bernama Sho yang ngakunya anak magang ke sebuah tempat. Ternyata Teruki juga dibawa ke sana. Dan gawatnya, di dalam situ mereka nggak bisa menggunakan kekuatan psikik mereka. Mungkin dikasih peredam kali ya. Di situ Ritsu akhirnya bangun dan ngelihat kondisi Mob yang lemes. Ngelihat kondisi Mob, lupa itu janji untuk memutuskan tali persaudaraan dan menjadi paling atas di piramida rantai makanan. Sebaliknya, si Mob gak dendam sama sekali sama si adik dan akhirnya dua-duanya baikan. Sementara itu, Reigen yang abis ngasih pijet plus garam Himalaya maksudnya, ngerasa ada yang gak beres nih. Makanya dia ngikuti GPS Mob dan menemukan gedung tempat Mob disekap. Tentu aja Reigen ketemu sama para penjaga dan mereka menghentikan Om Reigen. Tapi Reigen
malah pasang gaya kayak orang penting dan suka main perintah coba. Gak ada takut-takutnya ini om. Ya gimana ya, mungkin dia gak takut ngadepin sekumpulan orang yang pakai baju ketat berasa mau diajak senam kali. Dan gak sampai situ, dia ngomong kalau dia ada di sana buat membicarakan pekerjaan sama bawahannya. Waduh, bawahan di sini sontak otak para penjaga itu langsung nyambung. Tapi nyambungnya salah server alias salah paham dan ngira kalau Regen itu adalah bos besar Claw. Boleh juga om Regen ini ya, mujarab banget itu mulut ceramahnya lancar ya bu Pak. Sampai-sampai tuh para penjaga bikin teori konspirasi yang ngaco abis. Nah dah masuk tuh mereka rame-rame dan Regen dengan aura bosnya dibawa ke tempat penyekapan si mob. Gak tanggung-tanggung gengs, Regen nyuruh mob dan kawan-kawan dibebaskan dan dituruti. Masih manjur itu laga no jutsunya, belum pada curiga kan ya. Dan nih kirain bakal happy ending kan. Di momen itu muncul ketua divisi 7 yang namanya Ishiguro. Itu tuh yang kostumnya kayak cumi-cumi tapi suaranya imut-imut. Dia bilang kalau Regen tuh impostor bukan bos. Enak aja, bos lagi halan-halan tahu. Tapi Regen malah nyuruh para penjaga itu buat nyelamatin diri gengs, biar selamat dan lepas dari cengkeraman ormas gak jelas. Terharu tuh para penjaga, ada yang notice akhirnya, dan itu cukup buat memenangkan hati para penjaga tersebut. Udah tuh, gengnya Regen dan gengnya divisi 7 ribut akhirnya mereka di situ. Mob maju nih, tapi Ishiguro pakai kekuatan gravitasi sehingga mob bahkan berdiri pun gak bisa. Kayak latihannya Pak De Goku tuh, waktu Neko nembak-nembak abis ini ngapain lagi nih si mob. Si Regen maju terus langsung tendang tuh si Ishiguro ampe monyot. Terus dia tinju itu si Muraki dan lanjut nyeramahin divisi 7. Sampai akhirnya lawannya sadar kalau Regen itu polosan gengs, alias cuma modal otot dan bacot doang. Gak ada kekuatannya sama sekali. Lah ngamuk itu divisi 7 gara-gara sakit hati abis jadi bulan-bulannya si Regen. Akhirnya pertempuran sengit antara divisi 7 dan gengnya si mob tidak bisa terhindarkan. Secara divisi 7 kan orang dewasa dan expert ya. Terdesak itu mob sama kawan-kawannya. Teruki dan Ritsu yang bertarung habis-habisan bilang ke mob agar mob menggunakan kekuatan penuhnya. Tapi mob ragu-ragu, kan titah guru besar Regen pantang itu pakai kekuatan psikiknya. Sampai pada titik mob ini melihat mereka terluka dan hempas kemana-mana. Ketakutan ini si mob karena khawatir mereka mati, akhirnya niat membunuh mob mencapai 100% dan hampir meleduklah itu si mob. Tapi Regen tampar tuh bocah. Gak sih, gak keras kayak gitu kok. Cuma nampar biar mob sadar kayak kalian bangunin kucing kalian itulah. Nah, hal ini bikin mob sadar kembali dari pikirannya yang mumet. Dan dalam sepersekian detik itu mob ingat bagaimana dia ketemu Mas Regen pertama kali. Waktu itu mob masih SD gengs, dia lagi galau nih dan keluyuran sampai ke depan kantornya si Regen. Masuklah itu si mob dan dia bilang kalau dia punya kekuatan psikik. Regen pikir, siapa nih bocah mau ngeprank gue kali. Tapi dia ladenin juga curhatannya. Mereka pun ngobrol ya kan, mob ngeluarin unek-uneknya. Regen juga ngasih nasihat template kayak orang bijak gitulah. Udah selesai, di akhir sesi gak sengaja Regen jatuhin cangkir tehnya, mau tumpah kan isinya. Si mob langsung menangkap cangkir dan isinya itu pakai kekuatan psikiknya. Terperangahlah itu si Regen dan tanpa pikir panjang dia mengundang mob untuk datang setiap hari dan Regen akan nunjukin caranya mengendalikan kekuatannya. Balik kita ke masa sekarang, pas mob lagi flashback itulah Yusuke Sakurai nebas Regen dari belakang hingga guru mob itu pun jatuh tersungkur di depan mob. Nah melihat adegan itu, Ritsu langsung ngerasa mati kiamat ini, iya kan? Tapi ternyata mob tenang-tenang aja dan memutuskan untuk menyerahkan segalanya kepada gurunya. Sementara itu, Regen yang abis ditebas malah berdiri lagi tegak gak mau kalah dari rambutnya Senku. Ternyata katananya Sakura itu emang plastik gengs, kayak yang dia bilang. Terus abis itu Yusuke nebas lagi tuh, kali ini kepala Regen. Tapi malah dipatahin sama Regen. Lah jadi sakti si Regen kok bisa. Terus si Matsuo menggunakan roh pamungkasnya, tapi Regen kebal gitu dan selalu abis nanya-nanya itu beneran roh apa boneka. Kaget nih divisi 7, Muraki pakai cloning jutsunya, tapi Regen bisa menghilangkannya dengan gampang. Ternyata waktu Regen ngasih tahu mob bahwa nggak apa-apa untuk lari, yang dia nepok pipinya mob itu, mob telah mengalihkan sementara semua kekuatannya ke Regen. Kirain harta doang ya yang bisa dialihin, ternyata kekuatan juga bisa loh gengs. Dan dengan dialihannya kekuatannya itu, yang tersisa hanyalah rasa terima kasih di hatinya untuk Regen. Terima kasih karena udah ngelepas beban beratnya mob gitu kali ya. Nah dapat suntikan kekuatan, si Regen pun ngelawan divisi 7. Tapi pokoknya jadi hebat tuh si Regen, disabet gak mempan, dihantam pakai kekuatan 2 ton juga slow baik kagak apa-apa. Udah tuh gelut mereka sampai si Regen nyambut itu topengnya De Ishiguro yang ternyata sebenarnya adalah kakek Ishiguro gengs. Melongo itu semuanya apalagi si divisi 7, kirain dedek kawaii gemes yang masih imut-imut.
ternyata udah kakek-kakek bau tanah yang masih ambis buat menguasai dunia. Regan pun menyeramahin mereka sambil marah-marah dan bilang ke mereka yang nganggep kalau mereka yang ngerasa istimewa itu buat bangun, woi kerja kayak orang bener. Lah Ishiguro gak terima dan mulai melepaskan kekuatannya dengan membabi buta. Regan dan Mob kecapean nih, gimana dong? Nah pada mentok nih, kayak pada ujian matematik. Di luar dugaan, Sho Suzuki malah menyerang si Ishiguro dan dengan mudah mengalahkannya. Dia bilang kepada Mob bahwa dia kecewa padanya dan bilang bahwa divisi 7 akan bubar. Ternyata si Sho ini penyusup dari markas pusat dan ditugasin buat jadi mata-mata gitu, buat ngeliat kayak gimana gilanya divisi 7. Abis itu dia pergi tuh. Nah selesai nih semuanya, Mob dan teman-temannya pun kembali ke kehidupan sekolahnya, di mana dia jadi cowok cupu yang masih ngos-ngosan pas diajak lari sama klub badan gede. Shinji Kamuro, si ketos, memberitahu Ritsu kalau Mob bicara sama dia dan dia memutuskan buat ngaku ke Tenga Onigawara bahwa dia udah ngejebak Tenga dan teman-temannya. Sementara Tenga udah gak peduli lagi masalah siapa yang ngejebak, malah lanjut latihannya sama klub badan gede. Di lain pihak, Teruki yang rambutnya balik normal, udah ganteng lagi nih si Dede, lagi diskusi sama Kenji, Mitsura, dan esper lain dari lab pembangkit dan minta mereka collab sama dia agar bersama-sama jadi kuat. Di tempat kerja Mob, Ekubo terkejut bahwa Regan dapat melihatnya karena kemampuan Mob, dan Regan memutuskan kalau Ekubo bisa diberdayakan. Sho kembali ke markas divisi 7. Dia melaporkan bahwa divisi 7 adalah hancur sama esper luar. Jadi intinya si Sho ini nyuruh bos balik yang ternyata adalah ayahnya. Udahlah be, balik kampung aja. Dia juga memberitahu ayahnya bahwa organisasinya bukanlah yang terkuat lagi. Maka kehidupan Mob pun kembali seperti semula. Kota bumbu dapur jadi aman, orang-orang di sekeliling Mob pun bahagia, dan gak ada villain yang ngancem si Mob DKK lagi. Untuk sementara. So itu tadi guys, video tentang adik Kageyama Shigeo alias Mob alias kaos putih racun alias esper terkuat yang ternyata bisa-bisaan kalau gegara mau deketin cewek. Emang bener kata Regan kalau mereka semua hanyalah manusia biasa ya kan. Gak cuma itu, karakter si Mob ini walaupun OP tapi gak ngebosenin. Meskipun kuatnya, tapi bukan berarti Mob ini gak berjuang ya. Dia berjuang untuk gak ngandelin kekuatan fisiknya. Dia berusaha untuk ngertiin orang lain. Dia berusaha menahan diri saat diserang. Dan dia berusaha untuk connect sama dunia sekitar dia. Dan dari sisi artwork buat Neko ya, secara pribadi anime Mob Psycho ini emang apa istilahnya, kan kalau anime lain tuh kayak meriah kali kan, kayak Jujutsu Kaisen, Tenkinoko, Re:Zero itu kan strong banget warnanya, kayak shining, shimmering, splendid gitu cenah. Tapi si Mob ini warnanya emang terkesan dibuat kalem sehingga mata kita nggak capek. Tapi ada momen-momen tertentu warna-warna neon tuh menghiasi layar gengs. Kayak memang mata kita tuh diarahkan buat lebih tertarik ke sini itu, dan impactnya emang keren. Oh iya, pas nonton ini nih pertama kali jadi inget anime yang judulnya, aduh deh janganlah. Lalu Neko ketahuan pernah nonton anime tetangga itu. Pokoknya animenya tuh tentang detektif yang mempekerjakan iblis tingkat rendah yang gak becus kerja. Intinya vibe artworknya tuh ngikutin akan anime itu. Oke deh, terima kasih buat kalian yang ngikutin Neko sampai akhir cerita. Jangan capek ya, nanti mampir. Kalau mau bisa juga kok nonton video Neko yang lain. Bisa dan boleh banget malah. Dan minta tolong juga buat subscribe. Dan yang udah subscribe, makasih banget. Sehat-sehat ya, minasan. Keep calm dan terus tonton channel ini. Bye-bye.